Menjadi CPNS adalah awal pengabdian. Di setiap langkah ada pilihan menjalankan nilai dasar ASN atau mengabaikannya. Saat kita melayani dengan tulus, bekerja dengan akuntabel, terus belajar untuk kompeten, setia pada aturan, adaptif menghadapi perubahan, dan kolaboratif dalam tim. Disitulah nilai berakhlak hidup dalam tindakan. Namun, ketika pelayanan diabaikan, tanggung jawab dilalaikan, atau aturan tidak dijunjung, disitulah integritas dipertaruhkan. Berorientasi pelayanan. Penerapan nilai. Memahami dan memenuhi kebutuhan keluarga pasien dengan sikap yang responsif dan ramah, memastikan setiap informasi tersampaikan dengan solutif demi kepuasan dan kenyamanan keluarga pasien. Pelanggaran nilai. Perilaku bersikap tidak ramah dan tidak sempurna. Nilai akuntabel mengajarkan bahwa setiap sumber daya negara harus digunakan secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, pelanggaran sering dimulai dari hal yang dianggap kecil. BMHP diambil melebihi kebutuhan, penggunaan tidak dicatat, dan prosedur diabaikan. Salah satu dampaknya yaitu menyebabkan stok habis saat pasien kritis membutuhkan tindakan segera. Akuntabel bukan sekedar administrasi, ia adalah bentuk integritas profesi. Penerapan yang seharusnya adalah menggunakan BMHP sesuai indikasi, mencatat setiap penggunaan secara jujur, menjaga fasilitas negara sebagai amanah, serta berani saling mengingatkan demi keselamatan pasien dan kualitas pelayanan. Nilai kompeten bukan sekedar kemampuan teknis, tetapi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik pada pasien. Kompeten berarti memiliki pengetahuan yang memadai, keterampilan terlatih, dan sikap profesional setiap tindakan. Melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan secara lengkap merupakan suatu bentuk tanggung jawab sehingga dapat dimasukkan nilai kompeten. Selain itu, pemberian obat secara benar merupakan nilai kompeten yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi efektif dalam handover merupakan bentuk kompeten nyata dan sikap profesional di setiap tindakan yang kita lakukan sebagai perawat. Pelanggaran nilai kompeten dalam skenario ini, perawat tidak bekerja sesuai standar operasional, yaitu perawat tidak mendokumentasikan dengan benar sehingga dapat membahayakan pasien. Selain itu, pemberian obat yang tidak sesuai jam juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai kompeten itu sendiri. Nilai harmonis mengajarkan kita untuk saling menghargai dan menjaga persatuan. Dalam bekerja, kita bertemu dengan berbagai karakter dan latar belakang. Bentuk nyata penerapan harmonis dalam praktik sehari-hari adalah membangun komunikasi yang santun dan menciptakan suasana yang kerja dan nyaman dan saling mendukung.
Sedangkan untuk nilai harmonis ini sendiri dapat hancur ketika perawat memutuskan untuk bersikap egois dan tidak mau bekerja sama, di mana dalam hal ini dapat menciptakan suasana kerja yang tidak nyaman atau penuh ketegangan. Ibu, permisi Ibu, saya dari vendor penyedia alat. Oh iya Ibu. Jadi begini Ibu, saya ada proposal tentang produk dari perusahaan kami yang nantinya kami tawarkan untuk bisa dipakai di sini. Itu mungkin Ibu bisa baca-baca dulu. Kalau ini Bu, ada sesuatu. Ibu. Oh iya. Saya harap sih produk dari perusahaan itu bisa masuk kalau di sini Bu. Ya. Oke Pak, nanti saya hubungi ya Pak ya, di sini ya. Oke, terima kasih Pak. Itu ya. Iya. Sebagai aparatur sipil negara, saya telah bersumpah untuk setia kepada negara dan menjalankan tugas dengan penuh integritas. Loyal bukan hanya tentang patuh pada atasan, tetapi juga setia pada aturan dan institusi. Selamat siang. Siap Bapak, selamat masuk. Ya Ibu. Ya, Pak, ada yang bisa saya bantu? Iya Ibu, permisi. Ini saya dari PT AJP Ibu, mau menawarkan produk dari perusahaan kami. Mungkin bisa nanti bisa masuk ke unit ini, bisa dipakai. Sama Ibu, maaf ini ada sedikit oleh-oleh dari perusahaan buat Ibu. Ini perusahaan BMHP ya? Iya Ibu. Mohon maaf Bapak, ini saya kembalikan ya. Nanti kalau misalnya barangnya ini sesuai dengan kebutuhan kami, nanti akan kami hubungi seperti itu ya Pak ya. Ya sudah, mungkin nanti segera di Bu ya. Ini buat apa beneran Bu? Tidak usah Pak, saya kembalikan saja. Oh. Ya sudah Bu, kalau begitu saya pamit dulu. Dunia kesehatan terus bergerak maju. Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan demi keselamatan pasien. Namun, tidak semua orang siap untuk melangkah ke depan. Seperti di video ini, nurse muda mengingatkan perawat seniornya bahwa data observasi tanda-tanda vital pasien anak belum diinput ke sistem IMR rekam medis. Dokter spesialis tadi menanyakan tanda-tanda vitalnya karena beliau sedang memantau dari ruangannya. Namun perawat senior A ketus dan mengeluh enggan menggunakan sistem IMR karena dirasa ribet dan membuat kerjaan lama. Perawat senior A sudah terbiasa menginput tanda-tanda vital pasien secara manual di buku tanda-tanda vital dan enggan beradaptasi dengan sistem baru. Dalam skenario ini, kita melihat pelanggaran nyata terhadap nilai adaptif, yaitu menolak perubahan teknologi, bersikap reaktif, dan tidak proaktif dalam mempelajari hal baru adalah hambatan besar bagi kemajuan instansi. Dunia kesehatan terus bergerak dengan cepat. Teknologi baru dan protokol medis yang dinamis menuntut kita untuk tidak sekedar bekerja, tetapi juga beradaptasi. Pagi itu, sistem pendokumentasian digital baru saja diterapkan. Perawat senior terlihat kesulitan dengan sistem IMR di laptop rawat inap. Nurse Winda lalu menghampiri dan memberikan kartu saku pintar yang isinya rangkuman klik cepat untuk fitur yang paling sering dipakai di aplikasi sistem IMR rekam medis rumah sakit. Menjadi adaptif berarti tidak takut pada perubahan. Perawat yang adaptif adalah mereka yang terus berinovasi, antusias menghadapi tantangan, dan bertindak proaktif demi keselamatan pasien. Perawat Winda sedang melakukan observasi rutin tanda-tanda vital pada anak X. Ia menemukan bahwa nadi pasien terus menurun secara bertahap. Nurse Winda melaporkan tanda-tanda vital yang abnormal kepada Dr. A. Namun, Dr. A hanya menginstruksikan pemantauan tanpa tindakan tambahan. Dr. A meninggalkan ruangan tanpa mendengarkan detail lebih lanjut. Perawat Winda merasa tidak dihargai dan akhirnya memilih diam dan mengikuti perintah awal meski nurani profesionalnya merasa ada yang salah. Dalam nilai berakhlak, poin kolaboratif berarti memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan tujuan bersama, yaitu kesembuhan pasien.